Anakku hampir buta karena dana operasinya raib 200 juta rupiah. 1 jam setelah suamiku menemui seseorang, pesta sunatan yang paling dibanggakan mertuaku berubah jadi malapetaka. Namaku Selvi, umur 34 tahun, pemilik toko bahan bangunan di Mojokerto. Suamiku Reza, seorang kontraktor. Selama 12 tahun menikah, kami bekerja keras demi masa depan putra kami, Farel. Ibu mertuaku selalu punya satu kebiasaan yang membuatku takut. Demi membahagiakan anak perempuannya, ia rela mengorbankan siapapun. Aku tidak pernah menyangka orang yang selama ini kami percaya justru menjadi orang yang menghancurkan harapan terakhir anak kami. Ternyata, sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Aku masih ingat pagi itu. Matahari belum terlalu tinggi ketika aku membuka pintu toko bahan bangunanku seperti biasa. Beberapa karyawan sudah datang lebih dulu. Ada yang menata semen, ada yang menghitung stok keramik yang baru tiba malam sebelumnya. Kesibukan seperti itu sudah menjadi bagian hidupku selama bertahun-tahun. Banyak orang mengira hidupku cukup nyaman. Toko berjalan lancar. Suamiku memiliki usaha kontraktor yang cukup dikenal. Kami tidak pernah kekurangan makan ataupun tempat tinggal. Tapi tidak banyak yang tahu kalau selama beberapa tahun terakhir, seluruh hidup kami sebenarnya hanya berputar pada satu tujuan. Menyelamatkan penglihatan anak kami. Namanya Farel. Usianya baru 9 tahun. Di umur ketika anak-anak lain sibuk bermain sepak bola dan berlarian sepulang sekolah, Farel justru harus bolak-balik menjalani pemeriksaan mata. Awalnya kami mengira ia hanya mengalami gangguan penglihatan biasa. Namun hasil pemeriksaan yang keluar beberapa tahun lalu mengubah segalanya. Dokter menemukan masalah pada saraf matanya. Masih bisa disembuhkan. Masih ada harapan. Tapi harus melalui operasi yang biayanya sangat besar. Hari itu aku masih bisa mengingat jelas bagaimana tangan Reza menggenggam tanganku erat di ruang dokter. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan pulang. Kami sama-sama sedang memikirkan hal yang sama. Bagaimana caranya menyelamatkan anak kami. Sejak saat itu aku dan Reza mulai mengubah banyak hal dalam hidup kami. Kami menunda rencana membeli mobil baru. Kami membatalkan liburan keluarga. Bahkan sebagian besar keuntungan usaha langsung kami sisihkan ke rekening khusus milik Farel. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa waktu berlalu. Sampai akhirnya jumlah uang yang terkumpul hampir mencapai 200 juta rupiah. Setiap kali melihat angka itu bertambah, aku selalu merasa sedikit lebih tenang. Seolah hari ketika Farel bisa melihat dengan jelas semakin dekat. Siang itu aku pulang lebih cepat dari toko. Aku ingin mengantar Farel kontrol ke rumah sakit. Saat masuk rumah, aku melihatnya sedang duduk di ruang tamu sambil menyusun balok mainan. Aku tersenyum. Namun beberapa detik kemudian senyumku memudar. Balok yang ingin ia ambil ternyata meleset beberapa kali. Tangannya meraba-raba meja sebelum berhasil menemukannya. Hatiku langsung terasa sesak. Belakangan ini kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Farel tidak pernah mengeluh. Justru itu yang membuatku semakin sedih. Ia selalu berusaha terlihat kuat di depan kami. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Farel lebih banyak diam. Sesekali ia memandang keluar jendela mobil. Atau setidaknya berusaha memandang. Aku tidak pernah tahu seberapa jelas dunia yang masih bisa ia lihat. Aku juga tidak berani bertanya terlalu jauh. Aku takut mendengar jawabannya. Pemeriksaan hari itu berlangsung cukup lama. Setelah melihat hasil pemeriksaan terbaru, dokter terlihat lebih serius dibanding biasanya. Beliau menjelaskan bahwa kondisi Farel memang masih bisa ditangani. Namun waktu kami tidak bisa terlalu lama lagi. Operasi harus segera dilakukan. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Meskipun sudah mengetahui kemungkinan itu sejak lama, mendengarnya langsung dari dokter tetap terasa menakutkan. Sepanjang perjalanan pulang aku tidak banyak bicara. Begitu pula Reza. Kami sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Malam harinya aku duduk di teras rumah sambil menikmati udara yang mulai dingin. Farel keluar membawa segelas susu. Lalu duduk di sampingku. Beberapa saat kami hanya diam. Sampai akhirnya ia bersandar di bahuku. Ibu. Iya, nak. Nanti kalau mataku sembuh, aku mau main bola lagi sama teman-teman. Aku menoleh ke arahnya. Farel tersenyum kecil. Senyum yang justru membuat dadaku terasa semakin sesak. Karena aku tahu betapa besar keinginannya untuk hidup seperti anak-anak lain. Aku mengusap rambutnya perlahan. Tentu saja bisa.
Farel mengangguk. Lalu kembali meminum susunya. Sementara aku diam-diam memalingkan wajah agar ia tidak melihat mataku yang mulai basah. Malam itu sebelum tidur, aku sempat membuka rekening dana operasi Farel. Jumlahnya masih hampir sama seperti terakhir kali kulihat. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya satu hal masih berjalan sesuai rencana. Aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, seseorang yang sangat dekat dengan keluargaku sedang memikirkan cara menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri. Dan beberapa hari lagi, harapan yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun akan mulai runtuh satu persatu. 1 minggu setelah kontrol terakhir Farel, hidupku kembali dipenuhi kesibukan. Toko sedang ramai-ramainya. Beberapa proyek perumahan baru mulai berjalan di sekitar Mojokerto. Pesanan material datang hampir setiap hari. Kadang aku bahkan baru sempat duduk setelah sore menjelang. Setiap pulang ke rumah, tubuhku terasa sangat lelah. Aku hanya ingin makan malam bersama keluarga lalu beristirahat. Karena itulah selama beberapa hari aku tidak pernah membuka rekening dana operasi Farel. Aku merasa tidak perlu. Terakhir kali aku mengeceknya, semuanya masih aman. Jumlahnya masih hampir sesuai target. Tidak ada alasan untuk khawatir. Setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Sampai suatu pagi telepon dari rumah sakit datang. Aku sedang menghitung stoket ketika ponselku berdering. Pihak rumah sakit memberi kabar bahwa jadwal operasi Farel bisa dipercepat. Ada pasien yang membatalkan jadwal sehingga slot operasi kosong lebih cepat dari perkiraan. Seharusnya aku bahagia mendengar kabar itu. Dan memang aku sempat tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa harapan itu benar-benar sudah dekat. Aku langsung membayangkan Farel bisa kembali melihat dengan jelas. Bisa bermain bola seperti yang selalu ia impikan. Bisa berlari tanpa takut menabrak apapun. Setelah telepon berakhir, aku membuka aplikasi perbankan. Aku hanya ingin memastikan semuanya siap. Hanya itu. Namun beberapa detik kemudian tubuhku terasa kaku. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Lalu mengusap mata. Kemudian melihatnya lagi. Angka yang muncul tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Dadaku mendadak sesak. Tanganku mulai dingin. Saldo rekening yang selama ini kami jaga dengan susah payah tiba-tiba tinggal sebagian kecil. Aku membuka mutasi rekening dengan jari gemetar. Satu persatu transaksi muncul di layar. Penarikan tunai. Penarikan tunai lagi. Lalu penarikan berikutnya. Nominalnya berbeda-beda. Ada 5 juta, 10 juta, 15 juta. Lalu muncul lagi 2 hari kemudian. Kemudian 3 hari berikutnya. Terus berulang. Semuanya dilakukan dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Seolah orang yang mengambilnya sengaja berhati-hati agar tidak langsung ketahuan. Aku tidak sadar kapan air mataku mulai jatuh. Yang kuingat hanya rasa sesak yang semakin berat di dada. Uang itu bukan sekadar angka. Di dalamnya ada ribuan jam kerja kami. Ada mimpi Farel. Ada masa depan anakku. Dan sekarang semuanya nyaris hilang. Aku langsung menelepon Reza. Begitu mendengar suaraku yang bergetar, ia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Kurang dari 1 jam kemudian ia sudah tiba di toko. Aku menyerahkan ponsel tanpa banyak bicara. Reza membaca seluruh mutasi rekening. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Suamiku bukan orang yang mudah panik. Selama menikah dengannya, aku hampir tidak pernah melihatnya kehilangan kendali. Namun hari itu ia terlihat berbeda. Seolah sedang berusaha menahan sesuatu yang sangat berat. Malamnya kami hampir tidak berbicara. Rumah terasa sunyi. Farel sedang mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu. Sesekali ia mendekatkan wajahnya ke buku karena kesulitan melihat tulisan. Aku harus memalingkan wajah agar tidak menangis di depannya. Setiap kali melihatnya, rasa takutku semakin besar. Bagaimana jika operasi itu gagal dilakukan? Bagaimana jika kami tidak sempat mengumpulkan uang lagi? Bagaimana jika dokter benar? Bagaimana jika Farel benar-benar kehilangan penglihatannya? Keesokan harinya aku dan Reza pergi ke bank. Aku berharap ada kesalahan sistem. Atau mungkin transaksi itu bisa dibatalkan. Namun harapan itu langsung hancur. Petugas menjelaskan bahwa seluruh penarikan dilakukan menggunakan kartu ATM asli. Tidak ada tanda-tanda peretasan. Tidak ada transaksi mencurigakan. Tidak ada pembobolan rekening. Artinya seseorang memegang kartu tersebut. Seseorang yang mengetahui PIN-nya. Aku merasakan perutku seperti diikat. Karena lingkaran orang yang mengetahui rekening itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus berusaha mengingat.
Siapa yang pernah melihat PIN itu? Siapa yang pernah berada dekat saat rekening dibuat? Siapa yang mungkin memiliki kesempatan mengambil kartu tanpa membuatku curiga? Awalnya tidak ada jawaban. Sampai tiba-tiba sebuah kenangan lama muncul begitu saja. Beberapa tahun lalu, saat rekening itu pertama kali dibuat. Saat Reza sedang mengawasi proyek di luar kota. Saat aku sibuk mengurus toko yang baru berkembang. Dan saat seseorang berdiri tepat di sampingku ketika aku memasukkan PIN ATM untuk pertama kalinya. Aku langsung menghentikan langkah. Napas terasa berat. Karena nama yang muncul di kepalaku membuatku merinding. Nama orang yang selama ini kuanggap bagian dari keluargaku sendiri. Bu Lestari. Dan untuk pertama kalinya sejak uang itu hilang, aku mulai takut bahwa kenyataan yang sebenarnya jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Sejak keluar dari bank hari itu, aku tidak bisa berpikir jernih. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus berputar pada satu nama. Mertuaku. Aku berusaha mengusir dugaan itu berkali-kali. Tapi semakin kuingat, semakin banyak hal yang terasa masuk akal. Mertuaku tahu rekening itu ada. Mertuaku pernah melihat PIN ATM saat rekening dibuat. Dan yang paling membuatku takut, selama beberapa bulan terakhir ia cukup sering datang ke rumah saat aku sedang sibuk di toko. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul justru wajah Farel. Wajah kecil yang selalu berusaha tersenyum meski penglihatannya semakin memburuk. Aku membayangkan semua perjuangan kami selama bertahun-tahun. Lembur yang dilakukan Reza. Hari-hari panjangku di toko. Semua pengorbanan yang kami lakukan. Lalu tiba-tiba semuanya terasa seperti akan sia-sia. Pagi harinya, Reza mengajakku ke rumah mertuaku. Sepanjang perjalanan kami hampir tidak berbicara. Aku tahu suamiku sedang menahan banyak hal. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan. Karena orang yang mulai kami curigai bukan orang asing, melainkan ibunya sendiri. Saat kami tiba, rumah itu terlihat jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Aku sempat terdiam di depan pagar. Cat baru masih terlihat mengilap. Keramik teras diganti dengan model yang lebih mahal. Dinding depan rumah dicat ulang. Bahkan beberapa tukang masih terlihat bekerja di bagian samping rumah. Perasaanku langsung tidak enak. Renovasi sebesar itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat kami masuk, Yuni sedang duduk di ruang tamu. Di depannya terdapat beberapa katalog dekorasi pesta. Ia terlihat sangat bersemangat. Bahkan tidak menyadari ekspresi kami yang tegang. "Mbak, lihat deh. Bagusan yang warna emas atau putih buat panggung?" katanya sambil tersenyum. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak memiliki tenaga untuk berpura-pura tersenyum. Beberapa detik kemudian mertuaku keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi minuman. Namun begitu melihat wajah kami, senyumnya perlahan menghilang. Suasana mendadak terasa aneh. Seolah semua orang tahu ada sesuatu yang tidak beres. Reza akhirnya membuka pembicaraan. "Ibu, saya mau tanya sesuatu." Nada suaranya sangat tenang. Terlalu tenang. Dan justru itu yang membuatku semakin khawatir. Mertuaku duduk perlahan. Yuni ikut menoleh ke arah kami. Reza mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan mutasi rekening dana operasi Farel. Ruangan langsung sunyi. Aku memperhatikan wajah mereka satu persatu. Mertuaku langsung menunduk. Sedangkan Yuni terlihat gelisah. Tangannya yang semula memegang katalog perlahan berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, aku merasa dugaan kami mungkin benar. "Siapa yang ambil uang ini?" tanya Reza. Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas angin yang berputar di atas kepala. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu mertuaku menarik napas panjang. "Aku cuma pinjam." Kalimat itu membuat dadaku langsung sesak. Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Pinjam. Ia menyebut uang 200 juta rupiah dana operasi Farel sebagai pinjaman. Aku langsung menatap wajahnya. Mencari sedikit saja rasa bersalah. Namun yang kulihat justru ketidaknyamanan karena ketahuan. Bukan penyesalan. "Apa maksud ibu pinjam?" tanyaku dengan suara bergetar. Mertuaku menghela napas. Pesta sunatan sudah terlanjur disiapkan. Aku terdiam. Pekerjaan renovasi juga sudah jalan. Aku masih diam. Kalau dibatalkan sekarang, malu satu kampung. Kalimat terakhir itu membuatku hampir tidak percaya. Anakku terancam kehilangan penglihatannya. Dan yang dipikirkan mertuaku justru rasa malu di depan tetangga. Air mataku mulai jatuh. Bukan karena uangnya,
Tapi karena aku tidak pernah membayangkan seorang nenek bisa memilih pesta dibanding masa depan cucunya sendiri, aku menoleh ke arah Yuni. Berharap setidaknya ada satu orang yang menyadari betapa salah semua ini. Namun harapan itu langsung hancur. Karena Yuni justru ikut bicara. Farel masih bisa nunggu. Aku menatapnya tidak percaya. Ia bahkan mengatakannya dengan sangat ringan. Seolah yang sedang dibicarakan bukan operasi penting. Bukan masa depan seorang anak. Operasi bisa nanti. Masa pesta dibatalin? Semua undangan sudah disebar. Saat itu aku benar-benar kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya aku sadar bahwa semua ini bukan hanya ulah mertuaku. Yuni juga terlibat. Mungkin bahkan sejak awal. Aku melihat perhiasan baru yang melingkar di lehernya. Aku melihat gelang emas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku melihat berbagai perubahan di rumah itu. Dan semuanya terasa seperti tamparan. Karena aku tahu dari mana uang itu berasal. Dari harapan Farel. Dari masa depan anakku. Reza masih duduk diam. Namun aku mengenalnya cukup baik. Aku tahu ia sedang berusaha menahan kemarahan yang sangat besar. Tangannya mengepal di atas lutut. Rahangnya terlihat menegang. Namun ia tetap berusaha menghormati ibunya. Setidaknya sampai saat itu. Kami akhirnya pulang tanpa banyak bicara. Tidak ada gunanya berdebat. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka bahkan menganggap apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar. Malam harinya, Farel masuk ke kamar kami sambil membawa buku gambar. Ia duduk di samping ayahnya. Ayah. Iya, nak. Nanti kalau mataku sembuh, aku mau gambar rumah kita sendiri. Reza tersenyum tipis. Farel melanjutkan. Soalnya sekarang aku udah susah lihat garis-garis kecil. Kalimat itu membuat suasana kamar langsung sunyi. Aku menunduk. Sedangkan Reza memeluk Farel erat. Sangat erat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat air mata jatuh dari mata suamiku. Saat itulah aku tahu, ada sesuatu dalam diri Reza yang akhirnya hancur hari itu. Dan setelah itu, tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian di rumah mertuaku, suasana di rumah kami berubah. Bukan karena ada pertengkaran. Justru karena terlalu banyak hal yang tidak sanggup kami ucapkan. Aku dan Reza lebih sering diam. Bukan karena tidak ingin bicara. Tapi karena kami sama-sama tahu kenyataan yang sedang kami hadapi terlalu menyakitkan. Uang itu sudah habis. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang mengambilnya sama sekali tidak merasa bersalah. Hari-hari berikutnya aku mencoba mencari berbagai cara. Aku menghitung kembali tabungan lain yang kami miliki. Menjual aset bukan pilihan mudah karena membutuhkan waktu. Sedangkan waktu adalah satu-satunya hal yang tidak kami miliki. Setiap hari kondisi Farel terasa semakin membuatku cemas. Ia mulai lebih sering meminta bantuan saat berjalan. Jika malam hari, ia selalu memegang dinding atau bahuku. Kadang aku berpura-pura tidak melihat agar ia tidak merasa berbeda. Tapi sebagai seorang ibu, aku tahu. Anakku sedang berjuang keras. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sore itu hujan turun cukup deras. Farel baru pulang mengaji dari musala yang jaraknya hanya beberapa rumah dari tempat tinggal kami. Biasanya ia bisa berjalan sendiri. Namun saat itu aku mendengar suara teriakan dari luar. Aku langsung berlari keluar rumah. Jantungku seperti berhenti berdetak. Farel terjatuh di pinggir jalan. Tubuh kecilnya tergeletak di dekat selokan. Payungnya terlempar beberapa meter. Aku langsung memeluknya. Tangannya dingin. Wajahnya pucat. Aku nggak lihat batu itu, Bu. Kalimat itu langsung menghancurkan hatiku. Aku membantu Farel berdiri. Lututnya lecet. Siku tangannya berdarah. Namun yang paling membuatku takut bukan luka itu. Melainkan alasan ia terjatuh. Ia tidak melihat. Ia benar-benar tidak melihat. Malam itu juga kami membawanya ke rumah sakit. Aku duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya. Sedangkan Reza berdiri di dekat jendela tanpa banyak bicara. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memanggil kami. Dan dari ekspresinya saja aku sudah tahu bahwa kabar yang akan kami dengar tidak baik. Dokter menjelaskan bahwa kondisi saraf mata Farel mengalami penurunan yang lebih cepat dari perkiraan. Beberapa bagian sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang semakin berat. Aku merasakan napasku mulai sesak. Lalu kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku lemas. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Aku menunduk. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Dokter melanjutkan penjelasannya dengan hati-hati. Jika operasi terus tertunda,
kemungkinan kerusakan permanen akan semakin besar. Dan jika itu terjadi, kesempatan Farel untuk melihat dengan normal bisa hilang selamanya. Dunia terasa runtuh saat itu. Aku tidak mendengar lagi apa yang dijelaskan dokter setelahnya. Yang terbayang hanya wajah Farel. Tawanya, mimpinya bermain bola, keinginannya menggambar rumah sendiri. Semua itu seperti perlahan menjauh dari kami. Saat kembali ke ruang perawatan, Farel sedang tertidur. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya perlahan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa takut kehilangan harapan. Sementara aku berusaha menenangkan diri, Reza justru terlihat berbeda. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia tidak berkata apa-apa. Namun ada sesuatu di wajahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kekecewaan yang sangat dalam. Malam itu kami pulang menjelang tengah malam. Sesampainya di rumah, Reza masuk ke kamar kerja. Ia mengunci pintu dari dalam. Aku membiarkannya sendiri. Mungkin ia hanya ingin menenangkan pikiran. Hampir 1 jam kemudian ia keluar. Ia sudah berganti pakaian, mengambil kunci mobil, dan berjalan menuju pintu. Aku langsung berdiri. Mau kemana, Mas? Reza berhenti sebentar, lalu menatapku. Tatapan itu membuatku merinding. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat tekad yang sangat kuat di matanya. Aku mau menemui seseorang. Aku terdiam. Siapa? Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya merapikan lengan bajunya. Lalu berkata pelan, orang yang bisa menghentikan semua ini. Setelah itu ia keluar rumah. Aku hanya bisa berdiri memandangi mobilnya yang perlahan menghilang di ujung jalan. Saat itu aku belum tahu siapa orang yang akan ditemui Reza. Aku hampir tidak tidur malam itu. Setelah Reza pergi menemui seseorang, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun anehnya, saat ia pulang menjelang dini hari, wajahnya jauh lebih tenang dibanding beberapa hari terakhir. Bahkan untuk pertama kalinya sejak uang Farel hilang, aku melihatnya menarik napas panjang seolah sebuah beban telah terangkat dari pundaknya. Aku ingin bertanya, sangat ingin. Tapi Reza hanya berkata satu kalimat. Besok temani Farel di rumah. Percayalah sama aku. Lalu ia masuk kamar dan beristirahat. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai pagi. Keesokan harinya rumah mertuaku sudah ramai sejak subuh. Suara orang memasang tenda terdengar dari berbagai arah. Beberapa kendaraan catering datang silih berganti. Tetangga mulai berdatangan untuk membantu persiapan. Seolah pesta itu adalah acara terbesar yang pernah diadakan di kampung kami. Aku melihat semua itu dari kejauhan. Dan setiap kali melihat kemewahan tersebut, dadaku terasa semakin sesak. Karena aku tahu dari mana sebagian uang itu berasal. Dari rekening Farel. Dari masa depan anakku. Menjelang siang, tamu mulai berdatangan. Musik terdengar semakin keras. Anak-anak berlarian di sekitar halaman. Sementara di atas panggung, Yuni terlihat sangat bahagia. Ia mengenakan kebaya baru dengan perhiasan emas yang mencolok. Kalungnya berkilau. Gelang di kedua tangannya juga menarik perhatian banyak orang. Beberapa tamu bahkan memujinya secara terang-terangan. Yuni sekarang makin sukses ya. Rumahnya jadi bagus sekali. Pestanya mewah banget. Yuni tersenyum bangga mendengar semua pujian itu. Sedangkan mertuaku terlihat berjalan ke sana kemari sambil menyambut tamu dengan wajah berseri-seri. Aku tidak melihat sedikit pun rasa bersalah di wajah mereka. Tidak sedikit pun. Seolah mereka benar-benar lupa bahwa seorang anak sedang berjuang agar tidak kehilangan penglihatannya. Sementara itu Reza belum juga muncul. Aku mulai cemas. Jam demi jam berlalu. Acara terus berjalan. 1 jam pertama berlangsung tanpa masalah. Panggung hiburan mulai ramai. Para tamu menikmati makanan. Yuni semakin sibuk menerima pujian. Mertuaku terlihat paling bahagia hari itu. Sampai akhirnya aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari lokasi acara. Lalu disusul mobil lain di belakangnya. Beberapa pria turun dari kendaraan tersebut. Mereka tidak terlihat seperti tamu undangan. Tidak ada yang membawa hadiah. Tidak ada yang tersenyum. Mereka berjalan dengan langkah cepat menuju lokasi pesta. Entah kenapa jantungku langsung berdebar. Aku melihat Reza turun dari mobil yang datang paling belakang. Wajahnya sangat tenang. Terlalu tenang. Ia berjalan bersama seorang pria parubaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu membawa map tebal di tangannya. Mereka langsung menuju area utama acara. Saat itu musik masih terdengar. Tamu masih tertawa. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa sesuatu akan terjadi.
Reza naik ke atas panggung. Awalnya banyak orang mengira ia ingin memberikan sambutan. Mertuaku bahkan sempat tersenyum melihat kedatangannya. Mungkin ia berpikir semuanya sudah selesai. Mungkin ia berpikir Reza akhirnya menerima keadaan. Tapi beberapa detik kemudian senyum itu mulai menghilang. Karena pria yang datang bersama Reza membuka map yang dibawanya. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Aku melihat wajah mertuaku langsung berubah. Sedangkan Yuni yang sedang berbincang dengan para tamu perlahan menghentikan senyumnya. Suasana mulai terasa aneh. Para tamu saling berpandangan. Musik akhirnya dimatikan. Semua perhatian tertuju ke atas panggung. Dan tepat saat itulah pria yang datang bersama Reza mulai memperkenalkan dirinya. Seketika wajah mertuaku berubah pucat. Karena orang yang berdiri di samping suamiku ternyata bukan tamu biasa. Dan kedatangannya menjadi awal dari malapetaka yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Suasana pesta mendadak berubah tegang. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi orang yang sibuk menikmati makanan. Semua mata kini tertuju pada pria yang berdiri di samping Reza. Pria parubaya itu terlihat tenang. Ia membuka map tebal yang dibawanya sejak datang. Lalu mengambil mikrofon. "Saya Arman." Suara pria itu terdengar jelas ke seluruh area pesta. "Saya Paman Reza." Beberapa anggota keluarga langsung saling berpandangan. Sebagian tamu terlihat bingung. Namun reaksi mertuaku berbeda. Wajahnya langsung kehilangan warna. Sedangkan Yuni mulai terlihat gelisah. Aku sendiri baru memahami alasan Reza pergi malam sebelumnya. Paman Arman bukan hanya keluarga kami. Ia juga seorang pengacara yang selama bertahun-tahun menangani berbagai urusan hukum keluarga besar. Dan hari itu, ia datang bukan sebagai tamu. Ia datang membawa bukti. Paman Arman mulai mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari dalam map. Satu persatu mutasi rekening dana operasi Farel diperlihatkan kepada seluruh tamu. Tanggal, jam transaksi, nominal penarikan. Semuanya tercatat dengan jelas. 5 juta, 10 juta, 15 juta. Berulang selama berbulan-bulan. Sampai totalnya hampir mencapai 200 juta rupiah. Aku melihat para tamu mulai berbisik. Mereka saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Sedangkan mertuaku hanya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak pesta dimulai, ia tidak lagi terlihat bangga. Yuni mencoba merebut mikrofon. Namun Reza langsung berdiri di depannya. "Aku sudah cukup diam selama ini." Kalimat itu membuat Yuni membeku. Suasana semakin sunyi. Dan tepat ketika semua orang masih berusaha mencerna apa yang terjadi, suara keributan terdengar dari arah depan rumah. Beberapa tamu spontan menoleh. Sebuah kendaraan derek berhenti tepat di depan lokasi pesta. 2 petugas turun membawa berkas. Mereka berjalan lurus menuju mobil milik Yuni. Mobil yang selama ini selalu dipamerkannya kepada tetangga. Mobil yang sering ia gunakan untuk menunjukkan kesuksesannya. Yuni langsung berlari. Wajahnya panik. "Ada apa ini?" Salah satu petugas menunjukkan surat resmi. Mobil tersebut ternyata sudah menunggak cicilan selama berbulan-bulan. Dan hari itu menjadi batas terakhir penarikan kendaraan. Di depan ratusan tamu, mobil itu langsung diderek keluar dari lokasi pesta. Aku melihat beberapa tamu mulai menggelengkan kepala. Ada yang menertawakan. Ada yang merekam menggunakan ponsel. Ada juga yang mulai meninggalkan kursinya. Wajah Yuni sudah merah pada menahan malu. Namun ternyata penderitaannya belum selesai. Belum sama sekali. Beberapa menit kemudian, belasan perempuan masuk ke area pesta. Mereka membawa map, buku catatan, dan bukti transfer. Ekspresi mereka penuh kemarahan. Begitu melihat mertuaku dan Yuni, mereka langsung mendekat. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara keras. "Kapan uang kami dikembalikan?" Suasana langsung hening. Mertuaku terlihat gemetar. Sedangkan Yuni mulai mundur perlahan. Para perempuan itu satu persatu menunjukkan bukti setoran mereka. Ada yang kehilangan 50 juta. Ada yang 70 juta. Ada yang 80 juta. Bahkan ada yang kehilangan lebih dari 100 juta rupiah. Jumlah kerugian seluruh peserta ternyata sudah mencapai ratusan juta rupiah. Para tamu yang semula hanya penasaran kini benar-benar terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa selama ini mertuaku dan Yuni mengelola arisan yang uangnya tidak pernah dikembalikan. Uang para peserta digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, renovasi rumah, perhiasan, dan pesta mewah yang sedang berlangsung saat itu. Tangis para korban mulai pecah. Beberapa mengaku uang tersebut adalah tabungan pendidikan anak.
Ada yang menjual sawah karena percaya kepada mertuaku. Ada pula yang menggunakan uang hasil kerja bertahun-tahun. Aku melihat kemarahan di wajah para tamu. Kepercayaan yang selama ini diberikan kepada mertuaku hancur dalam hitungan menit. Saat itulah suami Yuni maju ke depan. Sejak awal acara, ia hanya diam, mendengarkan semuanya. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah. Aku bisa melihat bagaimana seluruh dunianya runtuh saat itu. Karena selama ini Yuni selalu mengatakan bahwa biaya pesta dan renovasi rumah berasal dari keuntungan usaha bersama mertuaku. Yuni juga sering bercerita bahwa bisnis arisan mereka sedang berkembang pesat dan menghasilkan banyak uang. Ia tidak pernah tahu bahwa uang tersebut berasal dari orang-orang yang mereka tipu. Yuni langsung mendekat. Air matanya mulai jatuh. "Mas, aku bisa jelasin." Namun suaminya mundur satu langkah. Tatapannya penuh kekecewaan. "Aku kerja siang malam buat keluarga." Yuni menangis semakin keras. Tapi suaminya tidak lagi memandangnya. "Aku percaya sama kamu." Kalimat itu terdengar sederhana, namun membuat banyak orang ikut terdiam. Pria itu menggeleng pelan, lalu menatap Yuni untuk terakhir kalinya. "Kamu bohong." Yuni mencoba meraih tangannya, namun langsung ditepis. Lalu di depan keluarga besar, para tamu, dan seluruh warga yang hadir, suami Yuni menjatuhkan talak. "Aku talak kamu." Tubuh Yuni langsung membeku. Tangisnya pecah. Namun suaminya belum selesai. "Aku talak kamu." Suasana menjadi sangat tegang. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Dan ketika kalimat ketiga keluar dari mulutnya, lutut Yuni langsung kehilangan tenaga. "Aku talak kamu." Tubuh Yuni jatuh terduduk di atas panggung. Tangisnya semakin keras. Sedangkan mertuaku berdiri mematung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi melihat orang-orang yang mengaguminya. Yang tersisa hanyalah tatapan kecewa, marah, dan jijik dari orang-orang yang dulu begitu percaya kepadanya. Saat matahari mulai turun, pesta yang mereka banggakan berubah menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Namun mereka belum tahu, karena setelah pesta berakhir, masalah yang jauh lebih besar sudah menunggu mereka. Setelah pesta itu berakhir, tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tamu yang tersisa. Halaman yang sejak pagi dipenuhi orang kini terlihat berantakan. Kursi-kursi kosong berserakan. Piring kotor menumpuk di berbagai sudut. Sisa dekorasi yang tadi dibanggakan Yuni kini terlihat menyedihkan. Namun semua itu bukan lagi masalah terbesar. Karena malam itu, mertuaku dan Yuni mulai merasakan akibat dari semua perbuatan mereka. Beberapa hari setelah pesta, para korban arisan resmi melanjutkan laporan mereka. Jumlah korban ternyata jauh lebih banyak daripada yang kami bayangkan. Satu persatu mulai berdatangan membawa bukti, buku tabungan, bukti transfer, rekaman percakapan. Semua dikumpulkan menjadi satu. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan mendekati 1 miliar jika seluruh korban dihitung. Kasus itu langsung mendapat perhatian. Apalagi setelah terbukti bahwa sebagian uang korban digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, laporan mengenai dana operasi Farel juga ikut berjalan. Bukti mutasi rekening, pengetahuan PIN ATM, dan pengakuan beberapa pihak membuat posisi mertuaku dan Yuni semakin sulit. Sementara itu, Yuni benar-benar kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah talak dijatuhkan, suaminya meninggalkan rumah. Ia menolak seluruh permintaan Yuni untuk bertemu. Semua kebohongan yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Pria itu merasa hidupnya dibangun di atas kebohongan. Dan ia tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan tersebut. Untuk pertama kalinya, Yuni merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang selama ini selalu percaya kepadanya. Namun cobaan mereka belum berhenti. Pihak berwenang mulai menyita berbagai aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Termasuk rumah yang baru saja direnovasi. Rumah yang menjadi kebanggaan mertuaku. Rumah yang dibangun menggunakan uang dana operasi Farel. Aku masih ingat hari ketika papan penjualan dipasang di depan rumah itu. Mertuaku hanya duduk di teras. Tatapannya kosong. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi kebanggaan. Ia hanya memandangi rumah yang selama ini dipujanya. Rumah yang akhirnya harus dijual. Ironisnya, rumah itulah yang kemudian menjadi penyelamat Farel. Karena sebagian besar hasil penjualan rumah digunakan untuk mengganti dana operasi yang telah mereka habiskan. Saat uang itu akhirnya masuk rekening, aku langsung menangis. Bukan karena jumlahnya,
Melainkan karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku kembali memiliki harapan. Operasi Farel akhirnya dijadwalkan. Hari itu menjadi hari paling menegangkan dalam hidupku. Aku duduk di luar ruang operasi bersama Reza. Kami hampir tidak berbicara. Kami hanya saling menggenggam tangan. Berjam-jam terasa seperti bertahun-tahun. Sampai akhirnya dokter keluar. Aku langsung berdiri. Jantungku hampir berhenti saat melihat senyumnya. Operasi berjalan dengan baik. Saat itu aku langsung memeluk Reza sambil menangis. Semua beban yang selama ini menumpuk seolah runtuh dalam satu waktu. Namun perjalanan Farel belum selesai. Ia masih harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang. Beberapa bulan kemudian, hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Hari pelepasan perban. Aku duduk di samping Farel sambil menahan napas. Reza berdiri tepat di belakangku. Dokter perlahan membuka lapisan terakhir perban. Farel berkedip beberapa kali. Matanya bergerak pelan. Lalu ia menatap ke arahku. Aku langsung menggenggam tangannya. Farel tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Kemudian ia berkata dengan suara pelan. "Ibu." Air mataku langsung jatuh. Farel mengangkat tangannya. Menyentuh pipiku. Lalu tersenyum lagi. Sekarang aku bisa lihat wajah ibu dengan jelas. Aku tidak mampu menahan tangis. Aku langsung memeluknya erat. Reza berdiri di samping kami dengan mata yang juga basah. Semua perjuangan, semua rasa sakit, semua pengkhianatan, akhirnya terbayar pada momen itu. Di luar rumah sakit, hidup mertuaku dan Yuni sudah berubah sepenuhnya. Mereka harus menghadapi proses hukum atas kasus penggelapan dana arisan yang menjerat banyak korban. Mereka kehilangan rumah, kehilangan kepercayaan orang-orang, dan kehilangan kehidupan yang selama ini mereka banggakan. Sedangkan kami hanya pulang membawa satu hal yang paling berharga, masa depan Farel. Dan saat melihat anakku berjalan keluar rumah sakit sambil tersenyum di bawah sinar matahari sore, aku tahu bahwa tidak ada pesta mewah, tidak ada rumah besar, dan tidak ada perhiasan mahal yang bisa menandingi kebahagiaan sederhana itu.